kayaknya orang kesehatan, terutama dokter-dokter, tidak bakal menggunakan handphone. Maksimalnya lah Pak, berapa lama sih kita menatap layar itu? Terkait dengan penglihatan mata sebenarnya. Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris. Ya, mungkin kali ini kita akan membahas opini yang ada di masyarakat dan juga sedikit meresahkan nih, karena setiap orang memilikinya. Apa itu Pak? Yaitu handphone seluler, ya, yang katanya ini bisa menyebabkan penyakit kanker. Ini sebenarnya fakta atau mitos sih Pak? Waduh, HP bisa bikin penyakit kanker ya? Iya. Jadi kayaknya bukan kantong kering ya, karena terus ada variasi baru ya. Variasi baru. Ini kayaknya sering beredar di emak-emak nih ya. Iya, iya. Yang biasanya mama HP terus sama anaknya. Iya. Ya itu mitos Pak. Mitos ya. Ya, jadi nggak ada kaitannya antara HP dengan penyebab kanker. Mungkin kalau kantong kering kayak tadi itu Mungkin ada kaitannya. ada kaitannya Pak. Handphonenya rusak, Ya. minta beli baru ya. Mintanya merek tertentu yang ada bobanya mungkin ya kan. Yang harganya mungkin 20-an juta gitu ya. Oke, jadi kan kalau kita pahami si handphone ini kan juga memiliki yang namanya radiasi. Iya. Nah, apakah radiasi ini tidak memicu kanker atau memang bahayanya untuk tubuh ini seperti apa sih, Pak? Ya, jadi terkait dengan radiasi dari HP Pak ya. Ya. Radiasi dari HP itu untuk pemicu langsung terkait dengan kanker, untuk saat ini masih belum ada penelitian yang mengkaji apakah ada reaksi tertentu dari radiasi di handphone ini terhadap kanker. Jadi itu masih belum ada penelitian yang mengkaji terkait itu, Pak. Jadi saya rasa itu hanya mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat ya, kayak gitu. Jadi apalagi di zaman sekarang kan era teknologi makin canggih ya kan. Ya. Nuklir aja kita bisa jadikan tenaga listrik ya kan. Jadi radiasinya bahkan diminimalisir seminimal mungkin gitu. Bahkan jauh lebih besar radiasi nuklir ketimbang bahkan radiasi HP kan gitu. Nah itu saya rasa itu mitos yang beredar di kalangan masyarakat itu aja sih Pak. Oke. Dan sebenarnya ya tidak ada ya nggak mungkin juga suatu perusahaan seluler ataupun handphone kita bilang ya mengeluarkan produk yang radiasinya tidak baik untuk kesehatan ya. Ini hal yang nggak mungkin, karena kan ini juga kalau digunakan oleh manusia pasti kan ada diperhatikan ya. Nah, kalau seperti itu apakah kita tidak perlu membatasi penggunaan seluler atau seperti apa Pak? Ya, kalau terkait pembatasan itu tergantung dari produktivitas masing-masing, Pak ya. Jadi kalau emang ini seluler handphone ini dia memang menyebabkan radiasi dan segala macamnya, kayaknya orang kesehatan, terutama dokter-dokter, tidak bakal menggunakan handphone kayaknya. Ya kan gitu. Buktinya sampai sekarang masih mereka semua orang bahkan ya dari kecil sampai besar sampai tua semua menggunakan handphone gitu. Tapi kalau untuk pembatasan itu tergantung dari mobile kegiatan kita gitu. Jadi kan ada kalau kayak kita influencer mungkin mau nggak mau kita emang harus selalu berpapar dengan handphone kan gitu. Tapi kalau untuk yang pekerjaan-pekerjaan lain mungkin bisa untuk mengurangi. Tapi ya kalau bisa kita lebih mengurangi untuk penggunaan handphone ya. Sebenarnya bukan mengurangi terkait dengan paparannya, tapi terkait dengan interaksi sosialnya. Karena kita kalau terlalu ambisius dengan HP ini kadang kita tidak pernah mempedulikan di sekitar sosial kita juga makin kurang gitu. Jadi manusia empati. Iya, itu sebenarnya yang lebih dihindari sih. Oke. Kalau seperti itu Pak, ada nggak sih maksimal penggunaan seluler ini yang baik untuk kesehatan berapa jam sih yang harus kita batasin gitu? Misalnya sehari maksimal hanya kalau boleh 6 jam gitu, jangan lebih dari itu atau seperti apa Pak? Ya, kalau untuk batas maksimalnya sih sebaiknya bukan ke jamnya ya Pak ya, tapi bagaimana kita menatap layar terpakunya ini gitu. Jadi sebenarnya yang agak lebih riskan ketimbang kanker tadi terkait dengan penglihatan mata sebenarnya. Karena kalau kita menatap HP terus ya kan, ini kan apalagi dengan jarak yang dekat ini kan akan mempengaruhi
mata kita gitu. Bisa jadi nanti minus atau plus dan segala macamnya kan gitu. Itu jadi sebaiknya tidak terlalu lama untuk memegang atau menatap layarnya gitu. Jadi sesekali ya oke lah semuanya kita menggunakan HP gitu. Tapi sesekali kita juga harus lihat yang lain juga. Jadi untuk melatih mata kita tidak hanya pada satu objek tertentu itu aja. Seperti itu. Berarti kalau kayak gitu, seperti itu Pak, maksimalnya lah Pak, berapa lama sih kita menatap layar itu? Ya maksimal untuk kalau menatap apalagi kan sekarang ya secara online game ya, ini itu kan harus fokus itu. Ya itu mungkin di 2-3 jam masih oke gitu, tapi kalau lebih dari itu saya tidak menyarankan sih Pak, karena gitu. Tapi kalau untuk yang terus-terusan nih ya, tapi kalau untuk secara continue nggak terus-terusan, nggak kayak main game segala macam itu masih toleran di antara 2-3 jam itu masih toleran. Masih aman lah masih ya. Aman. Nah, karena kan sempat dulu heboh main game online seharian sampai matanya mengalami kerusakan. Ya. Nah, ini sebenarnya karena paparan radiasinya atau karena mata kita kelelahan sebenarnya? Seperti apa sih Pak? Ya kalau untuk faktor ini penyebabnya ya Pak ya. Kalau penyebabnya kalau saya rasa bukan karena faktor radiasinya, tapi karena faktor kelelahan dari matanya gitu. Kan efek itu tidak langsung kita main HP langsung kita sakit kan. Itu kita flashback ke belakang mungkin dia jangka waktu yang lama gitu ya kan. Mungkin 1 tahun 2 tahun dia terus-terusan seperti itu bisa menyebabkan kelelahan di mata. Jadi faktor utamanya sih kalau yang paling masuk akal menurut saya itu ada di kelelahan matanya gitu. Kelelahan di mata tetapi dipaksa disalahkan handphonenya. Ini yang menjadi masalah ya. Mama kan apalagi Indonesia kita tahu ya kan gitu. Yang salahnya si A, yang disalahkan si B gitu ya. HP terus ya. Nah, ya berarti kan kalau kita menyebutkan seperti itu, nggak mungkin juga sekarang ada manusia yang tidak lepas dari teknologi ataupun salah satunya handphone ya, kecuali memang di daerah-daerah tertentu yang memang menolak teknologi kita bilang ya. Nah kalau sebenarnya teknologi ini, handphone lah khususnya, ini adalah dari kesehatan. Ini berbahaya atau tidak sih Pak dengan perkembangannya zaman, dengan teknologinya, atau gimana Pak? Kalau dari kita ngomong terkait dengan teknologi dengan kesehatan ya Pak ya. Justru teknologi dengan kesehatan itu merupakan suatu simbiosis yang mutualisme ya. Jadi saya katakan seperti itu karena dengan adanya teknologi kesehatan pun akan semakin meningkat ya, dari ilmu-ilmu kesehatannya ya, bukan karena kita pakai handphone terus badan kita langsung fit gitu, bukan ya. Jadi dari segi-segi ilmu kesehatan itu pasti akan lebih berkembang. Terus contoh lah, kita dulu kalau kita sakit kita harus nunggu ke rumah sakit, nunggu dokternya segala macam. Dengan adanya teknologi seperti sekarang, kita ada keluhan terkait dengan sakit di dalam tubuh kita bisa hanya mengetik atau menanyakan melalui online atau telemedicine ya kan, melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang kita bisa konsultasi dengan dokternya secara real time gitu. Jadi kita bisa tahu nih apa keluhan kita dan bagaimana dosis-dosis yang akan kita konsumsi, obat-obatan apa aja yang akan kita konsumsi. Itu jadi semakin lebih meningkatkan untuk kesehatan gitu ya. Bukan berarti ketika kita menggunakan HP terus badan kita sehat, bukan ya. Jadi untuk sebagai perantaranya saya rasa itu cukup baik, membantu sekali Pak. Berarti kalau kita kaitkan tadi yang handphone ini menyebabkan si kanker, itu tidak ada kaitannya, dan itu malahan kita sebut dengan mitos ya Pak ya. Karena memang kalau sedikit Pak, sel kanker ini terjadinya kenapa sih Pak? Sel kanker ini kan terjadi karena yang paling banyak itu terkait dengan pola makan kita yang tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas tubuh kita yang nggak banyak olahraga nih, nggak banyak gerak. Dari pola makan yang nggak sehat, habis itu aktivitas
kita yang hanya kaum rebahan gitu ya kan. Jadi kayak ibaratnya penyakit ini numpuk semua nih di situ. Dari situ itu bisa menyebabkan terjadinya sel kanker gitu dalam tubuh kita ya. Berarti baik Pak Batiar, berarti tidak ada kaitannya penggunaan seluler dengan kanker, tetapi memang harus kita batasin ya. Jangan kalau bisa jangan menatap di layar terus lebih dari 3 jam, karena nanti ini juga akan merusak di daerah mata kita ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kita akan jumpa mungkin di lain kesempatan.